Jujur Pak, kami di Sulawesi membuat kelompok untuk menunggu bantuan. Nah, ini yang menjadi masalah. Om Swastiastu ya. Ini sangat baik, kesempatan yang bagi saya ini kesempatan emas, karena saya hanya biasa ngelihat di YouTube, tapi hari ini saya lihat langsung orangnya. Makanya tadi saya kaget waktu jabat tangan pertama, loh kayaknya ini yang sering saya salah satu subscribe-nya begitu ya. Ya, jadi saya lebih tertarik dengan beberapa penyampaian. Yang paling pertama ini saya ingin lebih jauh mengetahui tentang kemudian bagaimana pertanian ramah lingkungan itu dari segi apa sehingga kita bisa katakan bahwa itu adalah pertanian ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, sistem komunitas atau kelompok taninya, karena jujur Pak, kami di Sulawesi membuat kelompok untuk menunggu bantuan. Nah, ini yang jadi masalah. Dia tidak melakukan. Ya, betul. Jadi datang, kita bentuk kelompok, tapi dia tidur. Tunggu nanti bantuan dari pemerintah, baru dia bekerja. Setelah itu dia tidur lagi. Nah, itu yang terjadi. Jadi ini sangat luar biasa kesempatan hari ini. Yang sudah saya lakukan Pak, dengan beberapa metode saya di lapangan, dengan beberapa teman, termasuk dia hadir juga hari ini. Dia melakukan salah satu kegiatan berupa pembuatan pupuk kompos. Itu yang kami coba lakukan, dan memang pertanyaan ini menarik ketika income-nya itu dari berbagai penjuru. Itu sangat menarik untuk kita lakukan. Nah, itu menjanjikan juga. Nah, ini yang tertarik saya. Konsep yang telah dibangun ini mudah-mudahan saya juga sudah berjalan. Mohon izin saya sampaikan sedikit, saya punya komunitas itu Go Green Pasangkayu. Itu Go Green Pasangkayu juga sudah main di YouTube dan beberapa media yang bisa kami sampaikan. Tujuan pertama saya adalah melakukan dulu untuk banyak orang. Saya kira kita sepakat tadi. Untuk sebelumnya kita lakukan dulu dari diri sendiri. Nah, tentunya kalau saya melihat ini di sekitar sini, kita tidak berbicara mengenai jenis tanaman dulu, karena ada tanaman yang tidak cocok di wilayah kami. Tapi bagaimana merubah mindset pola pikir kami supaya ini bisa dilakukan. Entah dia nanam apa, itu terlepas dari itu. Yang pokok adalah bagaimana kemudian dia merubah cara berpikir, berkomunitas untuk melakukan sesuatu dulu, bukan berkomunitas untuk menunggu bantuan dulu, kira-kira begitu. Nah, ini yang ingin kami lebih dalami, supaya ada tambahan-tambahan, ada support dari teman-teman di sini, supaya bisa menjadi referensi kami ke depan. Oke, baik, terima kasih dari kami. Saya kembalikan. Tadi kan baru gladi. Ya, ini mungkin agak kurang ya, karena suhunya belum bisa hadir. Mungkin nggak mau ikut rombongan bus Pak Kabit. Pak Kadis, Pak Kabit. Jadi terkait dengan apa yang kami lakukan di sini tadi, kemudian tentang konsep ramah lingkungan itu, jadi ada beberapa faktor yang kami lakukan di sini. Bukan hanya cara kami berbudidaya, tetapi kami juga memperhatikan sumber-sumber yang menentukan keberlanjutan daripada pertanian ini. Kami tidak hanya fokus menanam tanaman yang bisa kami jual, yang bisa kami hasilkan, tidak. Tetapi kami tahu bahwa salah satu sumber yang paling penting untuk melangsungkan pertanian ini adalah air. Kami rutin Pak setiap tahun menjaga sumber-sumber air kami dengan cara menanam pohon, kemudian mengurangi membuat sumur-sumur bor atau sumur gali. Kami konsisten untuk menjaga sumber-sumber air yang ada dengan cara menanam pohon-pohon yang bisa menyerap air di musim hujan, sehingga di musim kemarau kami tidak kekurangan air. Karena kendala kami di sini, kami ada di dataran tinggi, kami punya banyak sekali sumber air, tetapi sumber airnya ada di bawah. Jadi salah satunya itu. Kemudian untuk tata cara budidayanya, kami meminimalisir sebisa mungkin untuk tidak menggunakan
kimia-kimia sintetis. Jadi di kebun ini kami tidak melakukan penyemprotan dengan bahan-bahan kimia dan juga dengan pupuk kimia. Kami berusaha untuk mengolah apa yang disediakan oleh alam. Gitu. Kami punya pabrik pupuk. Pabrik pupuk kami ada kambing, ada sapi, ada ayam. Itu makanya kami pernah ditawarkan untuk dari Pupuk Indonesia, Pak Direkturnya sendiri datang ke sini untuk menawarkan pupuk kimia. Kebetulan katanya Pupuk Indonesia lagi punya banyak stok. Tetapi kami minta pabrik. Kalau memang Pupuk Indonesia baik hati, beri kami pabrik. Itu masing-masing anggota kami berikanlah 10 sapi atau 20 ekor kambing, gitu kan. Jadi mintanya sekali untuk menjaga keberlangsungan daripada, karena dengan menggunakan pupuk kimia, Pak, kita tidak tahu seberapa persentase daripada residu-residu kimia yang ditinggalkan di tanah itu sendiri, yang lambat laun akan membunuh mikroba baik yang ada di dalam tanah. Gitu. Jadi bertani yang disebut dengan ramah lingkungan, yaitu bertani yang bersinergi dengan alam dan juga memastikan menjaga ekosistem yang ada di dalam lahan ini. Makanya kami tetap tanaman inti kami ada tanaman buah pohon besar. Jadi saat hortikultura kami habis, lahan itu tidak gersang begitu saja. Dan selain itu juga itu tadi yang dijelaskan oleh Beli Agung, kami punya gaji ke-13. Petani kan nggak dapat gaji. Tanaman inti kami ada tanaman buah pohon besar. Jadi saat hortikultura kami habis, lahan itu tidak gersang begitu saja. Dan selain itu juga itu tadi yang dijelaskan oleh Beli Agung, kami punya gaji ke-13. Petani kan nggak dapat gaji, Bapak Ibu, benar nggak? Gitu. Dan saya lihat kebanyakan petani yang fokus bertani dengan konsep atau tata kelola yang salah, petani itu akan tetap miskin. Bahkan petani yang sambilan yang kaya-kaya, Bu, gitu. Misalnya sambil jadi kepala bagian, gitu. Sambil jadi kepala bank, gitu. Itu tenang bertaninya, mau hancur, mau rusak, nggak apa-apa lah, gitu. Bertani suka-suka, tetapi mereka kaya, gitu. Nah, terus bertani yang ramah lingkungan itu harus menggunakan teknologi, gitu. Seperti yang dibilang smart farming. Di kebun ini kami sudah menggunakan itu, jadi kami bisa bertani sepanjang tahun karena untuk urusan irigasi kami sudah berbasis internet, gitu. Jadi saat kami panen, kami punya hasil, kami bisa jalan-jalan, gitu. Karena sudah ada teknologi yang berbasis internet. Tahun lalu kami disibukkan